Alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah materi kita pada malam yang ke-14 atau malam yang ke-13 ini adalah Al-Quran sebagai obat bagi semua umat manusia. Al-Quran sebagai obat bagi semua umat manusia. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada manusia. Wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga sahabat yang telah memperjuangkan dinul Islam. Alhamdulillah sempat sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita istiqamah, kita pegang teguh hingga nyawa atau hingga titik akhir, hingga napas terakhir kita insya Allah. Jamaah Tarwih yang sama berbahagia, betapa mulianya kita manusia, betapa agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini surah Yunus ayat 57 ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi ayat ini menyeru kepada manusia secara umum. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mir rabbikum, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ternyata jamaah Tarwih yang sama berbahagia, dalam ayat ini sumber penyakit itu adalah ada dalam dada. Artinya sumber penyakit itu adalah hati.
Sumber penyakit itu adalah hati. Dan Al-Quran dengan ayat ini insya Allah wa syifa lima fis sudur, penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dadah manusia atau di hati-hati manusia. Jadi ayat ini memberikan seruan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya dikhususkan kepada umat Islam saja, tapi dengan ayat ini syifa, obat lima fis sudur ini adalah diperuntukkan kepada semua insan. Namun khusus wahudan warahmah, petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau umat Islam itu menyampaikan Al-Quran, orang kafir, orang musyrik, dia juga tersentuh. Hati mereka mengakui. Dan di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, apabila kita bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Mereka juga mengaku yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya adalah Allah. Namun mereka belum mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menganut agama Islam. Jadi satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menganut ajaran agama yang mulia ini. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah, itulah agama kita, itulah agama Islam. Namun Al-Quran diturunkan secara umum untuk menumbuh suburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membuka atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi akhrajakum. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu, kata Allah, mim butuni ummahatikum, dari rahim ibu-ibu kamu. Jadi dialah Allah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu-ibu kita. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengetahui sedikit pun. Jadi pada saat kita lahir, dari rahim ibu kita, itu tidak ada yang kita tahu. Dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tidak berdaya, pada saat kita baru lahir. Pada saat baru lahir, coba kita lihat, yang kita jumpai di situ adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan kasih sayang Allah kepada kedua orang tua kita. Jadi pada saat ibu kita melahirkan kita, Masya Allah, betapa luar biasanya, gembiranya ayah dan ibu kita. Padahal sebelumnya, waktu kita dihamilkan, sungguh sangat menderita, derita di atas derita. Bukan hanya 1-2 hari, ini kurang lebih
8 hingga 9 bulan kita di dalam rahim. Dan pada saat kita dilahirkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang ibu itu kakinya itu satu di antara dua, di dunia dan di alam kubur. Artinya menghadapi orang yang melahirkan itu jika bisa saja satu di antara dua, apa hidup atau mati. Nah, alhamdulillah kita ini lahir dalam keadaan sehat walafiat, itu adalah berkat rahmat kasih sayang Allah kepada kedua orang tua kita, memelihara kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 nikmatnya. Wa ja'ala lakumus sam'ah. Setelah kita lahir, ditimang-timanglah oleh kedua orang tua kita, terutama ibu kita, memberikan ASI kepada kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang pertama, pendengaran. Telinga kita sudah mulai mendengar. Lalu Allah Subhanahu wa taala wal absar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang kedua, yaitu penglihatan. Jadi pendengaran dan penglihatan sudah cukup untuk kita hidup. Dan itulah yang diberikan kepada seluruh makhluk selain manusia. Telinga mendengar dan melihat, itu yang diberikan kepada seluruh makhluk. Tapi manusia dilebihkan satu, wal afida, diberikannya itu akal pikiran, hati. Jadi manusia ini diberikan satu nikmat yang terbesar, itu afidah, akal pikiran atau hati. Jadi inilah 3 nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang pertama adalah pendengaran. Lalu nikmat kedua, penglihatan. Lalu disempurnakan dengan nikmat akal pikiran atau hati. Itulah yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia. Dan disempurnakanlah dengan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dan mengetahui perjalanan sebelum, sedang, yang akan datang, hanya melalui petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kejadian sebelum kita lahir itu dapat diketahui yang ada di dalam Al-Quran. Sedang kita lalui juga tercantum di dalam Al-Quran. Dan yang akan datang, kehidupan mulai daripada alam kubur, kebangkitan dari kubur, hingga masuk surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah dicantumkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu kebahagiaan kita, alhamdulillah, kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama berbahagia. Jadi dapat kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, marilah kita menyadari bahwasanya Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan di atas permukaan bumi ini melalui Jibril kepada Nabi, Nabi kepada sahabat, sahabat kepada sahabat, sahabat ke tabi'in,
tabi'in ke tabi'in hingga sampai kepada kita, tentu melalui bimbingan para guru-guru mengaji. Itulah Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan suci Ramadan ini ada yang menyatakan bahwa bulan Al-Quran, di mana bulan suci Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril alaihi salam fokus mengkaji, mentadabburkan Al-Quran. Dan siapa yang membacanya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang menyatakan jumlah huruf Al-Quran itu di atas 1 juta. Jadi kalau satu huruf 10 kebaikan, ada yang katakan 50 kebaikan. Kalau 1 juta, satu huruf itu alif, lam, mim, itu sudah 3 huruf. Kalau kita mudah-mudahan kita bisa tamatkan Al-Quran itu 1 juta huruf lebih, kali 10 dapat dibayangkan betapa banyak pahala yang kita dapatkan, dan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya Allah lah yang mengetahuinya, sesuai dengan kadar iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan hidayah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, khususnya bulan suci Ramadan, ada pintu surga, yang dimana pintu surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa, beriman yang berpuasa. Di mana pintu itu yang dikenal dengan pintu Rayyan. Dan pintu Rayyan itu adalah salah satu pintu surga yang terbuka hanyalah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Setelah orang-orang yang berpuasa berkumpul dan masuk, maka pintu tersebut tertutup, dan beruntung dan berbahagialah kita, semoga kita berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah Masjid Jabal Nur Dusun Pekasalu ini atas kesediaannya menerima kami dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua, untuk mengisi ceramah pada malam hari ini. Jazakallahu khairan katsira, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.